mereka itu kepalanya atau otaknya terputer gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qad ahrajatana ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min shahabil jahli hatta badat lahum syumushul ma'rifah ra'au muhaddaratiha mukashifah. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia yang insya Allah akan terus memberikan manfaat kepada para subscriber, para penonton sekalian. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan yang menyaksikan video ini dikasih kesehatan, dikasih keberkahan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan segala nikmat itu kita terus bersyukur kepada Allah sehingga nikmatnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan banyaknya video sebenarnya yang mengajak kita umat Islam mengajak kembali kepada Al-Quran dan Hadis, atau purifikasi atau pemurnian terhadap ajaran-ajaran Islam, baik syariah, akidah, dan yang lainnya. Bahwa tidak perlu menurut mereka, sebut saja mereka itu adalah orang-orang Salafi Wahabi yang sampai detik ini sangat gencar sekali mendakwahkan bahwa tidak perlu itu para ulama, tidak perlu itu para syekh, tidak perlu itu kitab-kitab tafsir, tidak perlu itu banyak-banyak kitab yang menerangkan tentang keislaman, karena menurutnya justru itu akan menyesatkan, ya, dan bahkan itu justru akan membuat orang terbelinger gitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan itu nantinya tidak akan ditanya di akhirat nanti gitu ya, di alam kubur nanti itu oleh malaikat tidak akan ditanya kamu ikut siapa gitu. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya Kiai Fulan. Nabi saya ajaran enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu. Nah, ajakan-ajakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis ini memang tampak logis ya. Secara sepintas itu logis, tetapi kalau kita telaah lebih mendalam, kita pikir logis atau tidak, justru ini sebaliknya begitu. Itu menyesatkan gitu. Logika yang salah gitu ya. Logika yang terbalik begitu. Justru karena kita hidupnya jauh berabad-abad
dari masa Rasulullah, hidup di abad ke-15 Hijriah, butuh bimbingan para ulama, bimbingan para syekh, bimbingan para asatid begitu loh. Untuk apa? Agar apa yang kita pikirkan, apa yang keilmuan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa sesuai? Karena ada jalur-jalurnya gitu loh ya. Ada sanad-sanadnya hingga nyampe ke sana begitu. Hingga nyampe ke Rasulullah SAW. Coba kalau seandainya kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, justru ini malah akan menyesatkan. Ini pemahaman sendiri gitu. Semua orang Islam memahami masing-masing menurut akal pikirannya masing-masing, tanpa keilmuan begitu loh. Seharusnya bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi merujuk kepada Al-Quran dan hadis gitu. Artinya Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang begitu. Dan juga kalau diteliti lagi, sebenarnya kebanyakan orang Salafi Wahabi ini dengan istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis itu ya kembali kepada terjemahan gitu ya, kembali kepada terjemahan Kemenag begitu, atau ya terjemahan mereka sendirilah begitu. Jadi emang aneh dan sangat fatal menurut saya salahnya mereka itu menolak, jelas-jelas menolak adanya kitab-kitab tafsir gitu ya, adanya kitab-kitab tasawuf, adanya kitab-kitab fikih begitu, karangan dari imam fikih yang 4 mazhab atau 5 mazhab itu ditolak mereka. Padahal jelas gak mungkin mereka akan tahu gitu loh bagaimana cara sholat itu yang benar itu, cara sholat Rasulullah yang benar itu kita nggak bakalan tahu kalau tanpa mereka gitu loh. Kita bagaimana berzakat di Indonesia gitu loh ya, zakat fitrah menggunakan beras gitu loh, atau akikah, atau juga berkurban menggunakan sapi atau kerbau gitu, yang di zaman Rasulullah itu tidak ada gitu. Nah itu kan pakainya kias gitu loh, yang di dalam sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Imam Syafi'i dijadikan sebagai salah satu sumber pokok ajaran Islam begitu. Selain Al-Quran dan hadis juga ada ijma, juga ada kias gitu. Nah mereka ini orang-orang Salafi Wahabi yang sok alim, sok paling murni memahami Islam, memahami Al-Quran dan hadis. Hadis itu juga kalau nggak sahih nggak diterima gitu ya. Pokoknya sahih Muslim aja gitu. Itu diterima. Padahal sahih Muslim itu sendiri juga ya belajar kepada ulama-ulama begitu. Nah kalau tidak begitu mereka itu tidak akan tidak menerima Islam itu tidak diterima gitu, ajarannya gitu loh. Kalau bukan dari Al-Quran dan hadis langsung, kan aneh begitu. Padahal kalau kita lihat gitu ya, justru yang menjadi pegangan mereka itu ya, kalau di Indonesia orang-orang Salafi Wahabi Indonesia itu ya siapa itu namanya, Ustadz Miranda gitu ya, Ustadz Abdul Qadir itu yang dirujuk begitu loh. Dan mereka juga merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya gitu loh. Ya kalau di Arab merujuknya kepada Syekh bin Baz gitu ya, Al-Utsaimin begitu, Al-Jibrin, dan mereka dan ke atasnya terus merujuk kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah begitu. Nah itu kan ulama-ulama mutakhirin juga gitu loh. Ya, ulama-ulama mutakhirin, bahkan bukan ulama salaf lah termasuknya begitu. Nah mereka merujuk ke sana lah. Mereka ini siapa gitu? Bukankah ulama-ulama juga begitu loh? Nah ini terbalik, makanya mereka itu otaknya dibulak-balik begitu. Seolah memang benar, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis begitu loh. Ini memang betul adanya kita itu hidup sebagai orang Islam, itu Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber rujukan begitu ya. Tetapi sangat perlu
kita itu memilih ulama, pendapat-pendapat ulama, mengambil pendapat-pendapat ulama untuk bersambung pemahaman kita itu kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin para ulama-ulama ini, misalnya di Indonesia, banyak ulama ahli tasawuf ataupun ahli tarekat atau ahli fikih yang itu mempelajari langsung dari ulama-ulama di Mekah, dan terus ulama-ulama di Mekah juga bersambung kepada tabi'in, kepada sahabat dan kepada Rasulullah begitu. Lah kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mereka atau meniadakan mereka, ya jelas itu sangat salah. Orang Al-Quran dan hadisnya aja itu datang kemudian hari gitu loh. Yang kita terima itu kan datang kemudian hari. Setelah adanya pemikiran-pemikiran masuk kepada Al-Quran, misalnya Abu Bakar awalnya menolak sebenarnya kan terhadap pembukuan Al-Quran yang diusulkan oleh Sayyidina Umar gitu. Tapi dengan jasa-jasa Sayyidina Umar, terus Utsman, Ali, akhirnya kita terima Al-Quran ini gitu. Nah, Al-Quran yang kita baca ini jelas bid'ah sebenarnya gitu loh. Karena apa? Karena secara tulisan itu jelas berbeda dari tulisan yang atau fontnya gitu ya. Itu berbeda dengan di zaman Rasulullah. Tidak yang seperti ini gitu. Karena ada jasa-jasa para sahabat dan jasa-jasa para tabi'in, itu alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang ulama-ulama itu baca begitu ya. Di sini saya menegaskan bahwa istilah kembali kepada Al-Quran itu justru akan membuat Islam itu salah gitu ya. Justru memahami Islam kalau langsung kepada Al-Quran dan hadis, apalagi bagi orang awam yang tidak mempunyai background pengetahuan apapun, pengetahuan keislaman, itu sangat udah dipastikan 100%, 1000% itu pasti salah gitu loh. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya bisa dibaca dan maknanya ini, begitu artinya ini gitu loh, tetapi justru banyak mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Bukan hanya pada maknanya, tetapi juga pada lafadznya. Di situ ada sastranya, di situ ada ilmu-ilmu yang tersirat begitu. Jadi sangat banyak begitu. Bahkan kalau merujuk kepada ilmu Al-Quran, kita kenal bahwa di dalam Al-Quran itu terbagi dua gitu ya. Ayat-ayat yang muhkamat, ada juga yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat ini jumlahnya justru lebih banyak gitu dibanding ayat yang sifatnya muhkamat. Bahkan kalau menurut Muhammad Abdul Halaf ya, yang pengarang usul fikih itu dikatakan di situ ayat yang muhkamat itu hanya 8% gitu ya dari jumlah ayat yang ada di seluruh Al-Quran itu. Dan itu pun sifatnya ya, ayat-ayat yang muhkamat ini ya masih mujmal gitu ya, masih global gitu, yang artinya harus ditafsirkan, harus ditakwil kembali begitu. Bukan langsung kita memaknai aqimus sholah itu langsung sholat, tapi kan sholatnya seperti apa kan harus dijelaskan gitu loh oleh hadis gitu. Dan hadis pun gitu nanti dijelaskan lagi oleh atsar atau oleh kaul sahabat begitu, dan seterusnya begitu. Nah, tidak mudah begitu loh belajar Islam itu, tidak sekonyong-konyong kita langsung membaca Al-Quran dan hadis langsung kita faham, langsung kita menghafal beberapa hadis langsung menjadi ustadz. Tidak begitu loh, tidak seperti itu kawan. Belajar Islam itu butuh bertahun-tahun, butuh institusi. Tidak seperti mereka mu'alaf langsung jadi ustadz, begitu mu'alaf langsung ceramah, berdakwah kemana-mana begitu. Bukan begitu. Itu namanya justru pembodohan akan keislaman begitu. Ya, perlu belajar iqra dulu gitulah, perlu belajar nahwu shorof dulu, perlu belajar tajwid dulu, perlu belajar ilmu ma'ani, badi, lughah, pokoknya banyak
yang harus dipelajari gitu loh. Makanya menjadi seorang mujtahid itu tidak gampang gitu loh. Harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan gitu ya, baru bisa menjadi mujtahid. Atau dalam ilmu tafsir, misalnya seorang mufasir itu tidak sembarangan, harus menguasai setidaknya bahasa Arab, artinya nahwu shorof itu harus dikuasai begitu. Kalau tidak akan kacau pemahamannya begitu. Nah, ini ada orang yang baru belajar Islam udah langsung melarang ini haram, itu nggak boleh, itu halal, yang ini yang halal gitu, yang itu haram. Langsung begitu. Ini justru sangat mencederai semangat ajaran Rasulullah. Gitu. Rasulullah sendiri berdakwah butuh waktu begitu ya, butuh waktu yang lama begitu. Makanya ada yang sangat ekstrim sebenarnya. Kalau kita lihat nih videonya nih, ada video masih muda sih orangnya. Mungkin mereka terpapar oleh ajaran Salafi Wahabi menurut saya, sehingga mereka berani membakar kitab Risalah Al-Qushairiyah, kitab tentang selak-beluk tasawuf gitu ya, selak-beluk tentang spiritualisme dalam Islam. Juga membakar kitab tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Itu dibakar gitu karena menurutnya justru yang ketika mengikuti kitab-kitab ini itu menjadi sesat begitu ya. Bahkan katanya pengarang-pengarang kitab ini adalah iblis begitu ya, yang akan menyesatkan umat Islam begitu. Ini aneh banget gitu loh. Ini orang justru gila menurut saya, sudah nggak waras lagi pemikirannya, bahwa sehingga mereka dia ini nih dalam videonya bisa kita lihat membakar kitab Risalah Al-Qushairiyah dan kitab Ibnu Katsir. Nah, dia bakar karena itu dianggap sebagai yang menyesatkan, yang membikinnya adalah iblis begitu. Nah, dan itu yang mengacak-acak ajaran Islam katanya, sehingga Islam tidak murni lagi begitu. Setiap orang mempunyai pemikiran tersendiri katanya tentang Islam. Nah, ini yang akan menghancurkan. Nah, ini pemikiran orang ini kacau gitu loh. Pemikiran yang seperti ini justru akan menghancurkan Islam itu sendiri gitu. Yang namanya Islam itu al-Islamu lis-solih zaman wa makan begitu ya. Jadi sesuai dengan tempat dan waktu itu akan sesuai, akan cocok gitu Islam itu. Orang yang terpapar oleh ajaran Salafi Wahabi itu pasti efeknya otaknya tidak waras gitu ya. Otaknya itu miring gitu. Otaknya miring. Kalaupun tidak tidak terlihat di dalam syariatnya, itu terlihat dalam keilmuannya, atau juga terlihat bagaimana di dalam sikap antara sesama muslim, sesama manusia gitu. Kalau tidak, misalnya kalau di dalam sosial gitu, kalau tidak sealiran dengan mereka, itu nggak bakalan nyapa. Orang-orang Salafi Wahabi itu nggak bakalan nyapa, nggak bakalan menegur gitu, karena dianggapnya, oh dia bukan aliran saya, dia najis begitu ya, dia itu orang kafir begitu, haram gitu loh. Bahkan melihat pun merasa risih begitu. Itulah orang-orang Salafi Wahabi yang menganggap najis selain dari golongannya begitu, bahwa Islam itu ya saya begitu, Islam murni itu saya, yang lain itu semuanya kafir, semuanya sesat begitu. Makanya akhir-akhir ini mereka juga mendeklarasikan diri bukan sebagai aliran tidak ngaku sebagai Salafi Wahabi, tetapi ahli sunnah wal jamaah katanya. Sayalah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Sedangkan yang lain yaitu ahli sunnah versinya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu salah begitu ya. Yang benar itu aliran saya, aliran Muhammad bin Abdul Wahhab begitu ya, Wahabi. Nah, inilah yang
bikin geleng-geleng kepala sebenarnya. Ya, geleng-geleng kepala ini orang menghadapi orang-orang Wahabi Salafi ini, atau Salafi Wahabi ini. Karena mereka itu kepalanya atau otaknya terputer gitu ya. Tapi bagaimanapun justru dengan adanya Salafi, gerakan Salafi Wahabi ini, kita bersyukur karena kita akan sebagai ahli sunnah wal jamaah yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah dari Imam Asy'ari dan Maturidi dan bermazhabkan Imam 4. Nah, itu semakin bergairah untuk mempelajari ajaran-ajaran para ulama itu, semakin bergairah untuk mempelajari Islam lewat para ulama dengan sanad-sanadnya yang itu nyampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjaga iman kita, sabis qalbi ala dinik, dan wa ta'atik gitu. Kita selalu dijaga oleh Allah, baik pemahaman, baik keilmuan, emosi kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.